Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to our show today. Gak berasa 2021 itu udah mau berakhir. Dan today kita punya very special episode buat kalian. Gue akan nongkrong sama temen gue, Chef Maximilian, salah satu tamu favorit. Dan juga tamu favorit Wira Hardiansyah, ahli sejarah makanan Indonesia dan juga budaya Indonesia sampai zaman kerajaan. Nah, kita ini mungkin topiknya agak kontroversial sedikit ya. Kita akan ngomongin hubungannya makanan itu ke agama, ke budaya. Ada yang ngomongin halal dan haram, ada yang ngomongin politik di balik makanan, dan masih banyak lagi. Tapi ingat aja, ini tujuannya itu buat belajar dan buat fun and entertain you guys. So, please stay tuned to the end of the show. Dan jangan ngejudge dulu, oke? Nah, gue happy banget bisa ngumpul sama mereka berdua karena gue udah tahu pasti rame dan pasti kocak. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kita, Ray Jensen Radio. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Untuk further updates, bisa cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Alright, thank you very much. Please welcome the great and powerful Wira Hardiansyah and Chef Maximilian. Enjoy the show. Oke, cheers bapak-bapak. Welcome to the show. Yes. Oke, kita udah ada Chef Maxi dan of course Chef Wira. Jujur ini gue gak tahu topiknya mau apa. Gue keselak anjir. Tadi lu lagi bilang apa? Favorit babi guling di Bali? Nah, lu berdua lu ya. Gue gak ada yang bilang gitu anjing. Lu di Bali, lu pernah belajar gak babi guling ituan? Masak? Kalau yang tradisional way gitu. Yang dari pakai lu stuck with the bambu terus abis lu roll di pit gitu yang belum pernah gue. Tapi kan kalau lu coba, gue coba sama kombi oven pernah sih. Namanya muat? Pakai yang sakling boy. Oh. Yang sakling, jangan yang gede-gede gitu, yang sakling dulu. Pernah gue, coba nggak bisa dapat ngerata kayak misalnya lu traditional way sih, to be honest. Yoi, kalau lu pasti udah pernah dong. Udah. Udah. Yang dari pagi. Yang dari pagi yang 4 jam, 6 jam, 8 jam. Dengan rolling, dengan serabut kelapa. Lo makan babinya cuy? Enggak sih. Oh enggak. Oke. Paham. Enggak. Tapi kan kalau nyoba gak ada salahnya. Wir, gue mau lanjutin omongan kita di podcast sebelumnya yang pernah jadi ya sedikit rame di IG lo, di IG gua ya kan, kayak di mana kayak makanan Indonesia yang di marketingin itu aja. Tapi makanan Indonesia mengandung babi, contohnya dari Bali, itu tidak pernah dipromosiin. Gitu kan. Coba diulangi pendapat lo mungkin. Dari situ kita mulainya. 1. Pancasila itu cuma ada di mulut, gak pernah dilakukan. Ya, jadi kalau kita ngomongin masalah babi, sebenarnya menurut gue ya sila kelimanya Indonesia tuh nggak ada. Keadilan sosial tuh cuman di pelajaran doang. Faktanya nggak ada ya. Contohnya kayak tadi yang kita bilang masalah babi. Kenapa yang dimajuin itu, yang dipromosin rendang, soto, yang orang sate, yang orang udah nggak usah dipromosin dah. It's gonna be fun podcast, man. Kenapa? Kita nyebutin babi loh di sini. Awal udah babi. Bagus sih, keren. Gue suka keributan kok, tenang aja. Kenapa nggak babi bisa dipromoin? Ya kan? Padahal babi guling di Bali nggak pernah gue lihat ada yang sepi. Iya. Ya alasannya pasti kan sepele, karena masakan yang selain babi bisa dikonsumsi seluruh umat kan. Betul. Gitu kan. Kalau babi kan segmented. Right. Tapi pada kenyataannya di Bali mana ada yang restoran yang sepi. Dan kalau lu mau gini, yang kalau lu nonton YouTube di yang masak-masakan Indo, itu kan mau masak makanan Indo tuh rada ribet kan. Betul. Bahannya gitu kan. Kalau babi kan semua negara ada, babi gampang nyarinya gitu. Betul.
Contoh kayak lu mau bikin rendang, lu pakai sapi US. Lodoh itu, jadi bubur. Betul. Mana bisa bikin rendang pakai sapi Iya. US? Kayak gitu kan. Ya, ya secara itu ya memang babi sebenarnya bisa kita temuin di mana aja gitu loh. Terlepas dari yang makan siapa, babi itu ya gimana ya udah jadi budaya ya. Kita nggak bisa ngaram halalin gitu. Dan lagi juga kalau masalah haram halal di Indonesia ini kan terbalik ya. Gimana? Ya satu contoh di Jakarta yang mayoritas Muslim ya. Ya kan kita ada sertifikat halal untuk babi. Kagak. Oh salah ya, bukan. Salah. Enggak. Guys, cuma bercanda guys. Jangan. Ya kan terbalik ya. Terbalik di Jakarta yang mayoritasnya Muslim ada sertifikat halal. Oke. Ya kan sebenarnya kan diperlukan Jakarta itu sertifikat haram. Sertifikat haram. Loh iya dong, karena mayoritas Oke. Muslim. Betul. Oke. Kalau Teori untuk dari masuk, mana lagi? Loh, iya dong. Kalau kita kayak mayoritas Muslim, kenapa perlu ada sertifikat halal? Kan nggak perlu. Gue Perlunya nggak tahu. Karena kenapa. mayoritasnya itu Islam. adalah Udah, Muslim Islam. gitu. Udah di Jogja ada sertifikat halal. Oke. Lah mayoritasnya orang Jogja apa? Islam. Kenapa perlu sertifikat halal? Yang diperlukan oleh Jogja, yang diperlukan oleh Jakarta, Bandung itu sertifikat haram. Jadi udah tahu. Ini restoran haram Jadi gitu ya. Jadi sekarang masakan yang kayak babi kan rata-rata di Jakarta, di Bandung nyumput atau ngumpet. Gimana masuk di gang, gimana. Di Bandung ada itu loh. Gue satu makanan, mungkin gue gak bisa nyobain, gak bisa bilang nih tempatnya ya. Tapi itu makanan warungan, warteg gitu. Tapi dia nyediain bacuk, babi cuka. Lu pernah denger kayak ini? Enggak? Belum. Jadi babi cukanya, jadi pork belly, di deep fry, di saute, terus pakai cuka gitu. Sama sambal mata. Itu ya enak banget kan. Lu jeruk nipis gitu atas. Tapi kalau misalnya kayak misalnya dia sembunyiin. Tapi seharusnya sih gak usah disembunyiin. Kalau misalnya di Bandung sendiri, kita banyak banget yang lapo-lapo. Kayak misalnya lapo siagian yang lambangnya itu babi pakai sayap terbang gitu kan. Itu kan lumayan terkenal di daerah Telkom tuh. Iya. Di restoran ini itu kayak gue taunya dari temen gue yang Jakarta. Lo harus pesen nih bacuk di warung ini. Gue datang, saya mau pesen bacuk. Oh oke, duduk aja. Tapi di warteg kan biasa kayak ada makanannya semuanya kan gitu. Oh duduk aja. Duduk. Dia datangnya dari pintu depan. Oke. Jadi orangnya muter gitu yang masak di box. Pak ini nggak boleh makan di sini. Kalau mau makan di sini harus bawa piring sendiri. Oke. Gitu biar nggak kelihatan sama tamu lain. Wah gitu. gila, jadi benar-benar rahasia banget gitu ya. Rahasia banget, iya. Sama kayak kita waktu di Gerlong yang gengnya. Kita beli. Apa ya? Tapi kan beda bahasan. Tapi kan itu gak perlu ya, harus ngumpet ya. Gak adil dong. Kenapa yang dipajang di tengah jalan atau di pinggir jalan itu yang hanya yang mindset dari bisnis Pak. Iya. Dan kalau ada bawa agama tuh udah susah dah. Udah sensitif. I think. Contoh kalau misalnya gue dulu kan restoran gue di Jakarta Selatan itu dulu kita sempat jualan babi, pork belly, saus kecombrang, best selling item. Enak banget. Ya kan, best selling item. Pasti. Tapi pertama company besar yang biasa book cost for public kan duitnya dari situ tuh kan. Yep. Kalau restoran kan booking buat corporate apa kalau siang lagi gak ada tamu. Itu nggak mau ngebuk. Oh ada babinya nggak mau. Yang kedua kalau tamu-tamu yang biasanya datang slow aja makan, tapi misalnya Muslim atau emang nggak makan babi, tetap makan. Waktu di bulan Ramadan nggak ada yang mau makan. Kalau misalnya ada babinya, gitu harus di remove. Susah kalau udah bawa agama. Iya, tapi kan kalau masalah adil kan nggak adil dong. Tidak adil dong kalau. Ya kenapa nggak restoran itu ditaruh stiker sertifikat haram? Karena mengandung babi. Gitu loh. Kenapa restoran Padang ada sertifikat halal? Ya kita udah tahu semua di Jakarta ini yang namanya restoran Padang ya pasti halal. Kan itu aneh kalau warteg, warung Padang ada sertifikat halal malah jadinya. Kenapa nggak? Kita punya restoran, kenapa nggak boleh gitu loh? Nggak bisa. Budaya, itu udah jadi budaya. Kita nggak bisa sebenarnya. Oh saya bertolak belakang dengan budaya Meksiko. Lah itu udah jadi budayanya dia makan babi dari zaman dulu. Masa kita melarang?
Nah itu yang terjadi, mindsetnya kita tuh mundurnya kejauhan. Nah kalau di kacamata lu sendiri tapi ya. Kita stand up comedy bro. Kalau dari sudut pandang lu nih ya, kalau restoran menyajikan babi, haruskah mereka invest di penggorengan berbeda, cutting board beda gitu-gitu segala macam? Itu soal prosedur. Itu soal prosedur kan. Enggak, sekarang kan kalau ngomongin prosedur, kenapa sih iga tuh di presto, terus kenapa ubi nggak di presto? Gitu kan. Itu soal prosedur. Kalau harus membedakan, permasalahannya kan boleh nggak sih? Gitu loh. Kan seharusnya boleh. Kalau kita mau harus ada 2 tempat masak, itu kan soal prosedur. Nanti gimana gitu ya. Kayak misalnya kalau misalnya lu ke Dubai atau ke UAE gitu kan. Itu law dong. Oh law. Jadi misalnya kalau misalnya lu ada tempat preparation buat pork. Sampai dia pisaunya, dia cutting boardnya, dia punya sauce pot, dia punya soto atau marmit segala macam. Sate pen tuh harus berbeda. Dia harus logoin tuh warna kuning. Tapi kan itu di negara Muslim. Kita kan bukan negara Muslim. Tadi dulu with majority Muslim. Iya, majority Muslim. Majoritinya. Ini gue bilang, nih gue suka nih di podcast ini bakal seru. Indonesia kan negara Muslim terbesar. Terbesar. Mindset people yang ada di majority Muslim ini itu honestly speaking, sorry to say, itu berbeda banget sama yang negara Muslim sendiri. Karena gue hidup 9 tahun di negara Muslim. UAE. Mereka kasih freedom, mereka benar-benar nggak ada yang, maaf ya, maksudnya sorry kalau misalnya gue harus bilang gini, pembakaran rumah ibadah, orang dilarang ibadah, terus benar-benar yang judgmental banget, itu nggak ada bro. Di negara Muslim sendiri itu nggak ada, sorry ya, maksudnya di Dubai itu nggak ada. So it's little bit ironic, gue bilang pada saat di Indonesia. Pada saat gue umur 12 tahun gue ngelihat rumah ibadah gue waktu di rumah gue di Bojonggede itu dibakar. Seriusan? Demi Tuhan bro. Gimana tuh ceritanya Sep? Wah panas nih. Well, the story is like kita lagi di ngomongin makanan. Yo Igan, ini emang nih, ini bakal meledak nih kan. Edit. Enggak ada prosedur kita. Oke. Jadi kalau misalnya waktu dulu kita ke hari Minggu kita punya Sunday service, kita ke gereja kan, gitu kan, kita ibadah, and di area tempat gue tinggal itu ada orang-orang yang di situ dari saudara-saudara kita yang seberang. Mereka berkumpul di depan rumah ibadah kita and melarang, lu gak boleh gini-gini deh, start throwing things, rock, segala macam, hancurin, dan kita harus keluar dan itu di burn down. Ya, itu gue masih... Lu saksikan? Gue masih SMP waktu itu. Jadi gue agak-agak yang miris, gak pada saat itu, maksudnya kenapa sih? Maksudnya kita kan nggak pernah kayak gitu juga, gitu loh. Dan kenapa lo harus ke kita kayak gitu? Dan seiring waktu gue bertumbuh, gue makin terus menyaksikan hal-hal itu yang terjadi. Tapi kan mulai kesini pada saat gue kerja di negara yang benar-benar negara Muslim, mereka nggak kayak gitu. Mereka benar-benar yang nggak ada larangan. Gue bisa misalnya Kak Wira, Kak gue bilang Max selamat Natal ya. Gue bilang thank you bro. Gue bisa bilang selamat Idul Fitri ke dia. Negara mana sih? Gak tahu ya. Negara mana yang melarang orang untuk mengucapkan selamat Natal? Oh iya, fuck. Happy birthday dilarang waktu itu. Happy birthday man. Nyanyi happy birthday haram bro. Anjir abis ini gue diserang nih. Ya gini. Gue kan ada. Ya Wir, lu kan Muslim. Kasih dulu nih, lu kan orang, lu Muslim kan. Gini, ada salah satu. Gue ngangkat sejarah nih ya. Gue ngangkat satu sejarah. Mau babi sejarah babi.
Terus. Jadi ada satu namanya kenduri. Kenduri. Kenduri itu artinya sebenarnya makan-makan. Kenduri itu makan-makan dari bahasa Persia, makan-makan. Jadi pertama kali itu dilakukan itu oleh orang-orang Sufi, ya, pecahannya dari Islam juga lah, asli. Itu untuk merayakan, memperingati kematian putri Nabi Muhammad. Oke. Makan-makan. Nah dari situlah budaya-budaya Islam tuh apa-apa makan-makan. Makanya ada bentrok nih, ada yang satu makan-makan. Nah makan-makan itu sebenarnya sebagai bukan apa ya, dari selepas berdoa, selepas mengaji kita makan-makan. Bahkan ketika di Kediri, di daerah Singkal, sekarang nama daerahnya Kabupaten Kediri, itu ada upacara namanya upacara Pancamakara. Upacara Pancamakara itulah asal muasalnya lawar. Lawar. Oh. Dari Kediri. Upacara Pancamakara itu Madya, Matsya, Maituna, terus Mamsa, ya. Salah satu ada yang makan daging, minum darah, ya. Nah dagingnya ini kalau kita rakyat biasa ini ya babi ya sapi, kambing. Maksudnya babi itu juga boleh pas lagi di acara kenduri itu boleh? Okay. Karena pada saat itu tidak merubahnya itu tidak secara paksa. Gue pernah bilang bahwa zaman dulu tuh gak bisa Islam masuk pakai caranya Islam. Ketika Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama itu pakai jejak-jejak Arab, pakai budaya Arab, nggak kena. Okay. Ketika Wali Songo pakai budayanya Jawa, pakai budayanya Nusantara, itu ya ditiru, diubah secara pelan-pelan. Karena lebih approachable ya. Iya, lebih approachable. Karena nggak bisa bilang babi itu haram, enggak. Kan nggak ngerti orang Jawa dulu haram itu apa. Kalau belum mengerti agamanya. Karena belum ngerti agamanya. Kalau sekarang haram itu apa? Google. Kalau dulu nggak ada kajian ilmiah. Bahkan ya dibiarin saja. Nanti diubahnya pelan. Nggak langsung. Nggak boleh. Zaman dulu tuh kayak ya nggak bakal boleh ngejudge. Ya kalau lu nggak boleh ya udah orang adanya ini. Betul. Makanya tapi si Sunan Bonang akhirnya meniru tradisinya. Makanannya pun diubah pelan-pelan. Gitu, merubah pelan-pelan makanannya. Yang tadinya lawar atau babi atau darah, bahkan ada bayi yang dipersembahkan. The hell? Bayi apaan? Kalau kita cari di Google, itu di Monumen Nasional ada patung Aditya Warman. Patung Aditya Warman tuh salah satu pendeta. Apa tuh? Pendeta. Pandita tuh. Ya. Dan salah satu jenderalnya Majapahit. Jenderal Majapahit itu ada 3, ada Gajah Mada dan salah satunya Aditya Warman. Lagi? Maximilian. Oh, pantes Subanan. Nah, fisik lu Ray. Itu tuh di bawah kakinya patungnya itu bayi. Upacara Pancamakara tuh salah satu pendetanya dia. Bhairawa Tantra. Nama alirannya. Apa? Bhairawa Tantra. Ya, pengikut Bhairawa dan pengikut Tantra. Ya. Nah, itu yang ditiru oleh Sunan Bonang. Upacaranya diganti lauknya, tapi nggak memaksa secara ini. Jadi ada yang zaman dulu ya walaupun dia makan babi, habis makan babi ya dia sholat gitu. Karena tidak bisa memaksa secara langsung, mengubahnya secara pelan-pelan. Tadinya menggunakan kayak lawar, sejenis lawar, ya. Akhirnya diganti. Dia pakai kolak, ketan, apem. Orang Jawa bilangnya ruatan. Oke. Nah, lawar ini dibuat tadinya berdasarkan urap. Iya. Terus? Ya. Sama konsepnya. Konsepnya sama. Karena urap, urip, urup itu adalah filosofi kehidupan. Urap, urip, urup. Yang artinya? Urap itu mengkaji.
Urip itu hidup harus bisa menerangi, hidup harus bisa terang dan menerangi yang lainnya. Urap itu kajiannya gimana caranya kita supaya bisa terang, gimana caranya kita bisa menerangi yang lain. Itu filosofi orang Jawa zaman dulu. Oke. Nah, urap ini dikaji atau ya kayak toge akhirnya tumbuh dan berkembang, kangkung, jinakung, mengayomi, menekung ke dalam diri sendiri, berdoa ke dalam diri sendiri. Kelapa itu adalah simbol dari ruang dan waktu. Gitu. Kelapa itu simbol ruang dan waktu karena di dalam kelapa itu ada kekosongan. Ada ruangan. Wow. Ya. Nah, dan ini dari agama atau dari filosofi, dari budaya Jawa. Ya kan ada agama yang lu bilang juga agama Jawa kuno sebelum ada Kapitayan. Yang lain gitu kan. Kapitayan, nama ajaran Kapitayan. Itu Kapitayan, terus Sunda Wiwitan, terus muncul Tantra, terus muncul baru Buddha, baru habis Buddha muncul Hindu, habis Hindu muncul India, habis Hindu Islam. Muncul tuh maksudnya masuknya gitu ya. Wow. Jadi gak bisa bilang kita Islam nih menguasai. Iya berarti Indo juga udah kecampur-campur kan maksud gua. Dari awalnya juga udah kecampur-campur. Iya kan Indonesia itu kan yang ngerubah kan wartawan Inggris. Hindunesia menjadi Indonesia. Oh tadinya Hindunesia. Tadinya kan Nusantara. Nuswantoro. Nusantara itu kan dibacanya Nuswantoro. Sekarang kita mengenalnya dengan Indonesia karena wartawan Inggris itu melihat dari ujung Sabang sampai Merauke mayoritas itu Hindu. Makanya disebutlah Hindunesia. Nesia kan bahasa Mesopotamia ya kalau gak salah. Nesia itu artinya kepulauan. Iya karena kita banyak pulau. Iya. Kepulauan Hindu artinya Indonesia itu. Bukan kepulauan Islam. Wow. Itu nah. Begini nih kalau ngundang Wira makanya. Gue kalau ngobrol sama dia, biar di kalau misalnya kita publish, kita ngomongin kita either mati atau udah gak ada traceable gitu, nggak bisa dilacak, udah hilang gitu kan. Ya udah kita tes habis ini diupload. Nah kan, thank you loh Wir ya. Sekarang ini podcastnya Ray loh, didengar banyak orang nih loh kita. Iya kan, santai. Tapi kan si lawar ini ditiru. Ya urap ini ditiru menjadi lawar. Sajiannya itu tadi ajarannya, nama ajaran yang dibilang ajaran yang nyeleweng sih enggak, karena banyak pengikutnya pada saat itu. Salah satunya Aditya Warman. Nah makanya lawar ini salah satunya, karena lawar itu juga penganut Birawa kalau tidak salah. Ya seiring berjalannya waktu, bukan karena kalah fight Islam dengan Hindu, karena kalah penyebaran agama, Hindu ini masuklah ke Bali. Makanya lawar itu sebelum ada Hindu Majapahit belum terdaftar, belum ada. Oke, makanya jadi lawar itu identik dengan Bali sekarang. Iya, nah kenapa ya pakai darah? Kayak darah ini kan ya tadi kalau itu salah satu syaratnya upacara Pancamakara tuh, kalau kita tuak sebagai orang yang biasa itu tuak, tapi kalau raja-raja itu satu tingkat makanannya di atas kita. Iya biasanya begitu. Ya kalau kita minumnya tuak, satu tingkatnya itu darah. Tapi kalau emang old schoolnya lawar darah? Udah pernah makan belum? Jadi gue tuh udah pernah nyoba, tapi yang emang dia bilang itu nggak bakalan melalui proses pemasakan. Iya mentah kan? Mentah. Tapi karena yang membuat itu darah itu matang adalah si bumbu bahasa genep. Itu karena jadi kayak crudo ceviche. Iya tapi jadi karena kan yang gitu. si bumbu Bali itu karena dia as strong as fuck gitu kan. Jadi itu yang matangin situ darah. Jadi kita sekarang ngomongin soal yang masalah bahaya loh. Lu makan darah itu mentah. Oh enggak. Si darah itu udah dimatangin oleh bumbu itu ya. Like you say itu kan kayak kind of like crudo or ceviche. Jadi si fish udah di marinate, direndam segala macam. It's cured. It's been cooked gitu kan. Jadi ya basically it's the same gitu. Jadi emang ya gue bekerja dengan beberapa, maksudnya
gue punya kesempatan untuk kerja sama beberapa orang-orang Bali dan mereka menceritakan that kind of story gitu, history yang memang aslinya Chef, aslinya Max. Kalau misalnya dulu tuh itu pakai darah, jadi nggak pakai nggak dimasak, cuma just chugging together with the fucking bumbu gitu kan, they cook by itself. Bumbunya dimasak nggak, sorry? Enggak. Dulu kan bukan pakai Thermomix atau pakai Robocop ya, dia ngulek segala macam di gitu. Tapi memang karena udah campuran dari semua spices kind of things, jadi itu yang masak dia punya itu darah. Rasanya kayak apa sih? Enak. Gue udah nyoba, enak. Tapi sekarang lo enak kan itu. Hello bro, coba lihat KTP-nya. KTP-nya apa? Kalau gue keluar KTP gue bilang Kristen, gue masih gak apa-apa bro. Coba gue lihat, coba KTP lu. Iya, soalnya ini gak ada ngomongin agama ya. Tapi kan kayak makan babi mentah kan katanya bahaya. Oke. Iya gak sih? Gua tipikal orang yang I will eat everything to experience, gitu kan. Orang kayak table ya. Iya, emang gue rayap. Jadi gue apapun akan gue coba gitu. Kalau orang bilang maksudnya lu jangan makan raw pork. Oke, gue nggak makan sashimi of pork of course. Tapi gue masih akan makan yang medium rare, medium. Kalau gitu. medium masih oke gitu. Soalnya gue sempat research karena gue tahu nih lawar darah waktu itu dari supir bis gue waktu di Bali. Kayak, wah tukang masak harus ke kampung saya gitu kan. Kita nih udah tinggal sedikit di kampung di Bali yang masih masak lawar darah tuh bener-bener pakai darah mentah gitu. Dan di kampung saya masih. Mau nyobain gak? Gue sampai research man, di dunia ini ada gak sih yang nyajiin babi mentah gitu? Gak ada. Kalau berdasarkan research gue, cuma lawar darah itu doang. Tapi lo ngomongin sekarang gini, orang berpikiran ayam bahaya nggak kalau mentah? Gue di Jepang sempet. Tadi dulu. Orang sekarang gitu lah, gue bahaya kan? Bahaya Sep. Tapi di Jepang mereka serve chicken sashimi. Exactly. Iya. Frog sashimi. Exactly. Iya. Sekarang lo gak tahu kan masalah is it. Ya mungkin orang akan against gue untuk gue bilang gini. Cuma gue masih punya satu bilang gue cuma hidup sekali. That's it. Dan gue harus. Kalau misalnya gue ekspor gue harus taste everything. I will taste it. Ya. Iya. Ya gak sih? Berarti di Riung Rasa bentar lagi ada lawar darah. Enggak juga gitu bro. Enggak kok Bi. Gue minta izin sama Vivilia Milian dulu ya. Oke, kalau yang belum lama ini sempat ngetren juga sempat viral. Gue tuh sebenarnya mau nanya lu, klepon. Gue juga mau iya, itu kenapa? Gue gak ngikutin ceritanya sih jujur. Karena menurut gue apaan sih? Iya, klepon bagi kan ada yang bilang orang haram. Diharamkan kan. Iya. Menurut gue bukan sebagian orang sih, tapi kayak ada aja yang ngomongin gitu kan. Jadi orang mikir, oh iya kali ya. Gitu. Emangnya sebenarnya kenapa? Apa yang menyebabkan itu menjadi haram? Itu gue juga mau nanya sama lu tuh Wir. What the fuck man, kenapa orang sekarang ini? Iya, kue putu gitu loh. Oh why? Oh itu haram, gak boleh lalala. Enak coy, cerot gitu loh. Kayak yang gue pernah diadu sama. Holy fuck. Iya. Itu based on true story gue diadu sama. Soal klepon ini kan. Soal tumpeng, soal klepon. Apapun yang dijadikan sesaji itu haram. Yeah. Oh, karena itu persembahan buat dewa atau whatever itu. Ya. Berarti kalau itu apapun yang dipersembahkan haram, ya menurut gue sih itu pandangannya. Enggak, tapi awalnya dari mana? Klepon itu sebelum ada Hindu juga udah ada klepon. Jadi gak bisa kita bilang itu haram halal. Sebelum ada Islam, sebelum ada Hindu, Buddha tuh ada. Nah, klepon kalau dari bahan make sense. Aren, gulanya. Ya. Kelapa, tepung beras, semuanya ada di Indo. Make sense. Kalau dari bahannya nih ya. Apa yang menyebabkan mereka mengklaim itu haram? Why? Ya karena bukan produk Islam. Hah? Maksudnya?
Enggak, apakah dulu klepon dijadikan kayak, maksudnya kan kalau tumpeng di episode kita sebelumnya guys, jadi lu harus nonton, itu kan lu ceritain tumpeng itu persembahan ke dewa. Makanya bentuknya matahari gitu kan, dan menjunjung tinggi menyerupai gunung, karena gunung tempat tinggal dewa gitu kan. Apa klepon salah satu hal juga buat persembahan juga tadinya? Iya. Oke. Masuk dalam klepon itu salah satu simbol dari ngunduh Wohing Pakarti. Ngunduh Wohing Pakarti. Walking. Wohing. Ngunduh Wohing. Gue pikir kayak anak Jaksel gitu, ngunduh walking. campur sari gitu men, antara Jawa sama Inggris gitu loh bro. Laura gue jadi ngomong. Itu artinya buah kehidupan, apa yang lo tanam, itulah yang akan lo tuai. Jadi ketika lo memasak itu tuh sebenarnya warnanya nggak hijau ya, gitu kan? Hijau itu kan lambang kesuburan doang. Oke. Oh Dewi Sri. Warnanya itu biasa putih. Gitu loh, kalau yang untuk upacara itu putih. Upacara agama atau budaya? Jawa juga pakai. Oh Jawa juga pakai. Paling taruhnya itu biasanya 7 buah. Terus ditangkir atau dipincuk. Itu sebagai simbol ngunduh Wohing Pakarti. Biasanya ditaruh untuk keruatan. Oke. Nah itu yang dipermasalahkan? Iya. Oke. Tapi kan di sajian itu bukan cuma klepon. Ada yang lain juga? Iya, ada sastra Jenderal Hayuningratnya yang lainnya. Tapi yang lainnya juga diklaim as haram things. Ya waktu itu sih yang dia bahas atau yang ditanyakan oleh salah satu wartawan sih hanya keleponnya saja. Oh mungkin mainnya belum jauh. belum research ya, bro. Kita ini aja Indonesia tuh narasumbernya siapa sih bro? Gue nyerang Wira gitu. Gue gak tahu apa-apa. Lo actually debat gitu. Maksudnya lo actually kayak diketemuin gitu. Jadi si wartawan nanya sejarah klepon. Sejarahnya terus gue jelasin dari A sampai Z. Nah besok-besok muncul tuh di berita statementnya sama statement gue. Yang akhirnya banyak yang nanya, Wira lu berantem sama oke. Gue pikir diketemuin gitu loh, debat. Ya karena ya enggak lah. Kalau ditemuin juga ya pasti lah yang kalah. Anjir, pede. Fist bump dulu bro. Nah sekarang mampus kita. Kalau secara berpikir secara logika, lah tumpeng haram, masa nasi haram? Oke. Lah katanya yang diharamkan tuh babi, ya kan, anjing. Yang memabukkan anjing. Dan nasi haram nggak? Lah kalau nasi haram, tumpeng nasi. Nah, berarti kita nggak boleh makan nasi dong semua. Nah, maksudnya kayak gini, kadang-kadang kan di Indonesia itu kan kadang kita ngomong soal karbohidrat. Orang kan mikir kalau sekarang orang-orang sekarang bilang, wah, gue kalau belum makan nasi ini belum makan nih. Betul banget itu. Tapi kalau lu masih lu go through the history Indonesia start bukan dari nasi, bro. Dari? Kita mulai dari singkong, ubi, dari ubi. jagung gitu ya. Jagung Indonesia apa South America? South America jagung? Enggak, di Indonesia. Gue mau bahas sejarah politik. Oke, kalau misalnya we go through the dunia nih. Yeah. Every single things, gak pakai swearing gitu ya. Every single country, mereka punya garis merah. Jadi lu gak bisa ngeklaim this is my cuisine. To be honest ya. Iya. Karena mereka semua tuh related. Gitu. Gue gak tahu sih kalau misalnya yang ntar para pendengar atau para chef yang dengar atau para tukang masak akan setuju atau enggak. Cuma ini my own opinion. Lu gak bisa claim this is your own things, this is from my country. But karena mereka punya garis merah, punya benang merah. Iya. Mirip-mirip gitu. Semuanya mirip. Indonesia kalau mau tarik itu, mereka bukan nasi bro. Dia source, dia punya karbo itu bukan nasi. Bener gak Wir? Betul. Gue kedengeran pintar gak? Padahal tahunya dari dia juga tahunya. Ini Bali Hai berbicara.
Iklan. Endorse ya. Ya welcome Mbak. Tuh, udah sponsor. Nggak serius. Kalau misalnya itu emang kayak begitu. Jadi baru kesini orang kan baru yang oke nasi gitu loh. Tapi sebenarnya sih ya ketelas segala macam jagung itu awalnya itu ya itu sumber karbonya kita. Iya dan di Indonesia Timur pun masih kan. Betul, yes. Iya kan. Yes. Gue denger cerita apa? Chef Ragil cerita kayak wah dia lagi di mana gitu Indonesia Timur. Kayak dia pernah disajin satu table tuh karbo semua. Ada nasi karena dia orang Jakarta dikasih nasi. Tapi ada jagung, ada singkong, ada ubi. Ya semuanya karbo doang. Gitu. Iya kan dulu orang Indonesia gak ngerti apa itu karbo. 1952 tercetusnya 4 sehat 5 sempurna oleh Profesor Soekarwo itu kan orang Indonesia gak ngerti. Cuma dikasih contoh. Belum ada, balik lagi belum ada ya Google belum gak ngerti baca. Jadi kasih contoh. Nah bertepatan dengan gencarnya revolusi hijau presiden kedua. Gila, makanya lu gak sebut namanya ya bro ya. Bahaya ya bro. Jangan. Lu masuk karung bro. Jangan bro. Jangan. Woi, jangan. Lu tar ngambang di Ciliwung lu bro. Ya salah satu presiden. Tolong ngedit ya. Salah satu presiden. Lu pakai nyebut kedua. Jangan. Bahaya bro. Kedua bisa dari depan. Oh iya paham. Yoi, terus? Ya. Kan berbarengan dengan revolusi hijau salah satu presiden itulah. Itu yang akhirnya menjadi mindset orang-orang makan nasi. Harus makan nasi. Ada lagi selain revolusi hijau tuh sebenarnya revolusi putih. Sama pelakunya. Pelakunya sama yang gak bisa disebut itu. Kayak Voldemort gitu. Gitu ya. The name who cannot be spoken itu. Melakukan revolusi putih. Sebenarnya kan yang kelima itu kan bukannya susu. Mineral. Cuman kan gak bisa menjelaskan apa itu mineral ke masyarakat. Akhirnya susu. Dan bertepatan dengan revolusi putih gencar. Oke. Iya kalau ngomongin makanan tuh emang bisa nyambung kemana-mana ya. Benar. Iya, ke politik, ke agama. True. Gitu, itu sebenarnya sih. Karena ya masalahnya gak tau mungkin karena gue tukang masak ya. Mungkinnya food itu yang connect. Everything. Benar. Mau lu culture, mau lu politics, religion, kind of things. Lu boleh tutup mata, lu berusaha untuk deny. Tapi mereka connected. Mau gimana pun itu. Jadi yang ya udah terima aja sih bro. Mau lu mau ego lu segala macam. Oh ini nggak benar nggak? It's connected. Yes. Dan jangan jadi bukan sombong sih apa ya nggak denial. Jangan denial. Terima aja. Knowledge. Kalau gue sih demen banget sih belajar hal baru kayak begini. Sejarah gitu ya. Kayak gue dari podcast Jafara kemarin yang belum lama upload itu kayak ada zaman dimana di Indonesia tuh cuma boleh numbuhin satu jenis beras. Jadi dia bilang foundernya Jafara, Ibu Helianti, dia bilang Indonesia tuh yang dia pelajarin yang dia baru nemu itu ada 7.000 variety nasi gitu kan. Tapi waktu ada beberapa zaman dimana lu cuma boleh nanam itu doang. Jadi yang lainnya hilang dan sekarang langka. Oh itu yang namanya tidak boleh disebutkan itu ya. Jadi si Voldemort itu punya aturan. Cuma boleh ini doang gitu ya. Gitu. Gawat. Ini kalau gak jadi diupload buat apa kita nongkrong begini ya. Terus. Lanjutkan. Dia mancing. Oh itu pada zaman itu juga. Pada zaman itu juga. Mantap. Oke. Orba. Aduh. Vivi, Theo, I love you. Aduh. Lagi mau naik nih bang. Jangan gitu dong. Oke. Ganti topik. Oke. Mau percaya mau enggak terserah. Iya. Tapi kayak new knowledge aja. Just a part of our knowledge aja.
Lo kemarin waktu penerbangan dibuka, tiba-tiba udah di Buton. Iya kan? Itu ngapain lo ke Buton? Baru pertama kali, baru dibuka. Gue liat Instastory besok pagi udah di Buton dia. Keren. Udah mulai ngiter lagi lo. Lo open BO di sana. Makanya pirang. Lu kayak Beach Boy di Kuta lo bro. Iya. BO tuh Buton. Oh iya Buton. Fresh kan Buton. Ngapain ke Buton? Sebenarnya sama sih, memajukan kuliner Sangihe, Buton, dan itu kasihan ya. Maksudnya di Sulawesi kan ya? Tempat-tempat yang seharusnya kita bisa explore. Ada apa sih main di sini? Kalau kulinernya mirip-mirip sih sama Kendari. Rata-rata kuliner itu pasti perpindahannya karena Enggak, lu ngomong rata-rata mirip sama Kendari, lu expect kita udah tahu gitu. Oh iya. Gue tuh udah di otak gue gitu. Bro. Ya apalagi yang denger mirip sama Kendari. Apa? Ada apa? Ada komedi puter gitu Iya, kan, wayang golek. Kata apaan? Gak ngerti bro. Rata-rata di sana itu Seafood. masih diwarnai dengan seafood. Oke. Gitu loh, masih diwarnai dengan seafood dan mereka itu masih mempercayai dia ada seperti tumpeng cuman dari singkong. Hah? Singkong. Jadi si singkong ini dia ditumbuk. Iya. Jadi seperti ketan, seperti jadah atau ketan. Tapi dikeringin dulu gak? Keringin enggak, terus dimasak tapi lagi? Oh tumbuk doang gitu? Kerucut kayak piramid gitu. Itu tuh untuk biasanya mereka larung. Jadi sebelum berlayar, ke laut. sebelum ini. Iya. Nah itu. Dan yang mini itu untuk bekal. Oke. Jadi sebelum gua berlayar, itu ngelarung itu dulu. Nah yang mini, yang ketan atau singkong yang kecilnya itu gua buat bekal. Buat sangu lah ya. Iya. Nah tetap mereka itu menghormati yang ada di laut. Makanya mereka membuat makanan unik dari singkong yang ditumbuk, gue lupa namanya. Gitu. Jadi bisa jadi, menurut gue itu bisa jadi daya tarik di Butonnya itu sendiri. Lu ditumbuk itu kayak getuk gitu. Kayak ini emang kayak jadah, ya? lebih teksturnya itu lebih kayak jadah, lebih kayak uli. Arham jadah. Bukan, salah. Oke. Yang halal ada gak? Halal jadah kalau gitu. Oke. Kayak uli, oke. Kayak uli gitu, teksturnya kayak uli. Gitu. Jadi padat gitu, cuma bentuknya kerucut. Oke. Lu tuh research apakah emang khusus research makanan yang dibawa emang ada bersejarah sampai ke kadang ditemukannya kayak gak gitu? sengaja karena waktu itu juga ada ngencar dari Kementerian Pertanian tentang hashtag kenyang gak harus nasi. Iya. Gue lupa lagi. Tahu. Di brand sama Kementerian Pertanian bareng Gwen Winarno. Gitu. Kalau nggak salah itu si anaknya Chef Ragil juga ikut program itu, makanya dia ke Papua belajar sagu kalau nggak salah. Jadi ada pokoknya kita kayak ke tempat-tempat yang mempunyai potensi tentang itu, dan gue suruh random milih ya, gue karena mau ada Sangihe Writers Festival gue ke Baten jadi ya kan. Buton. Udah mentang-mentang udah pirang. Pirang. Buton. Jaksel lu ya. Buton bro. Lu Bekasi bro. Ke Baten dan Sangihe. Oke. Gitu. Terus next mau kemana? Balik paling dari sini kemana lagi? Tripnya. Oh, belum tahu. Paling kan ini ada sama Polri TV sama Trans 7. Paling sama Trans 7 mau ke Borobudur rencananya. Oh, oke. Relief itu makanan. Iya, ke Borobudur itu. Sama ke Prambanan. Sisi lain Borobudur dalam bidang kuliner. Oh, nice. Ajak kita gak nih? Ya udah, ajak dong. PT-PT yuk. Hah, kok PT-PT? Di sponsor dong. Oh, iya. PT-PT bro. Udah ada channelnya. Gimana? Ya udah, kapan kita? Oh. Ya lu yang ngatur dong. Iya. Kita mah tinggal diajak. Tinggal
tinggal masukin koper aja. Iya jangan tahun ini doang bro. Tahun depan aja. Ini penuh nih tahun ini penuh kita nih. Ayo ada. Wah Set Maxima sibuk guys. Iya padat deh. Jangan tai ya. Jadi budak korporat lagi gue. Oke, lanjut apa nih? Max, lu apa kabar Riung Rasa? Gue cukup kaget loh. Maksudnya kayak, ini no offense ya, tapi brand-brand besar ngajak lu Riung Rasa pop up untuk barbekyuan di tempat-tempatnya itu luar biasa sih menurut gue ya. So basically, honestly speaking, sekarang Riung Rasa untuk kalau misalnya pop up is 100% is Vivi yang lakuin. Udah jadi pitmaster kan dulu. Oh iya, dia kan gue masih ngajarin. Sekarang dia yang she's totally yang handle everything. Like the last one itu sama Potato Head. 800 packs. 800 packs and she nail it as fuck. Jadi gue juga yang amazed like gue sampai yang to be honest yang iri sih. Gue sampai yang I want to be there. Gitu kan. Lu masih di? Karena gue harus bekerja di gitu kan. Oke. Terus. Tapi dia maksudnya kayak udah grasp everything gitu. Kayak udah aman lah semuanya. Ya basically kalau misalnya semuanya tuh udah kayak misalnya. Vivi ini by the way itu adalah istrinya. My lovely wife. Sekarang mungkin jadi the only. The only owner of Riung Rasa kayaknya. Oh lu di kick udah. Udah kick out gue. Sabar. Mungkin the only female Pitmaster di Indo. Mungkin ya, nggak tahu cuma ya komen kayak ya gue masih bisa proud untuk I think Vivi the first pitmaster in Indonesia untuk cewek ya. Iya. Jadi kalau sekarang gue untuk yang buat event-event di luar itu untuk Riung Rasa yang buat nge-smoke everything tuh yang prep everything tuh ya Vivi gitu. Gokil. Makanya ya begitu deh. Jadi kita sama-sama bawa asap sih. Ya Goks, jadi kita punya di Riung Rasa di bulan Desember itu another 5 event. Wow. Jadi Vivi cek sosmednya. Ntar di minggu ini di La Vela, habis itu sama Atlas, habis itu sama Hyuga, and then ngiter terus. Terus puter, terus kita akan collaboration sama Braut. Oh my god. Balik lagi ke original sama Braut, sama Yuelan Tamta. Sebelum Riung Rasa close cepet. Enggak kita close buat couple of days karena we need to have break at the end of this year gitu kan ya. Oh libur akhir tahun. Iyalah kasihan dong. Tapi gila sih, suatu yang lahir dari pandemi gitu kan. Ini juga Sego Basic dari pandemi juga gak lahirnya? Enggak. Oh enggak. Dari sebelumnya udah. Sebelumnya ini sih karena Sego Basic dia punya brand. Lu bukan yang telur-telur itu waktu itu? Ada 3. Anjir. Hands down. Ada Mindo Bae, ada kalau ini Sego Basic kolaborasi kan. Yang gue tau yang pasti dia jualan di Bekasi itu jualan telur. Telur ceplok bro. Nasi apa itu booming abis. Telur ceplok nasi sambal, telur ceplok. Oke. Udah. Wow. Itu booming as fuck. Gila. Mantap. Lu jual berapa? Harganya 10.000. Oh iya 10.000. Mantap. Oke. Cost price itu telur itu 2.000. Telur 2.500. Sambal 2.500. Nasi 2.500. Gimana sih cara balance lu traveling, lu research, yang makan waktu juga, dengan lu masak? Gimana cara balance-nya? Gue aja kadang masak, kadang podcast nih gue udah bingung. Pusing ya? Let it flow. Kalau lu pikirin, lu malah kusut. Lu makan kusut. Lu mau buka usaha ya juga gitu. Sama gue juga kusut kan. Iya lu kusut ya. Anjir curhat. Masih ada 2 jam lagi. Buka usaha ya kusut.
gitu. Kita mikir nanti buka usaha gimana ya, gagal ya, kusut juga. Udah buka usaha kusut aja terus. Iya, tapi hajar aja sih. Let it flow aja. Yes. Kalau menurut gue. Iya, kayak Riung Rasa, gue jamin waktu lu bikin Riung Rasa. Itu otaknya dan tuh pasti. Lu gak kepikiran bakal, kita pop up keliling nih di restoran-restoran keren di Bali nih one day gitu kan. Gue bilang waktu pas terakhir kita podcast kan Riung Rasa is not my idea. Iya. Vivi yang benar idenya Vivi, terus yang make it happen gitu loh kan. Jadi kan gue cuma yang support segala macam, dan yang setahun lebih sekarang itu kita lihat progresnya yang gokil sih. Mau honestly speaking gokil gitu kan. Emang yang harus dikorbankan ya udah tenaga, waktu, segala macam, family kind of things. Work life balance gimana? Kan katanya harus work life balance. Exactly. Tapi itu kan teorinya seperti itu. Iya, menurut gua work life balance ya asal lu pilih aja. Iya. Pada saat kalau pas lu pulang ke rumah, ya maksudnya I believe like Vivi there's a lot of things that she want to discuss with me, what happened in the warung gitu kan ya. Tapi sometimes she knows like gue juga hectic as fuck gitu di tempat itu gitu kan, tempat itu yang drain my energy gitu kan, karena beberapa hal yang terjadi di sana. Jadi yang karena dipendam sampai akhirnya pas gue dilihat gue yang relax, oke, Bi, mau discuss dong ini either about the menu lalala, gue mau bikin kayak gini ya, oke, let's do it. Tapi gue to be honest, as a partner, as a husband, itu gue so proud of her, apa yang dia udah achieve sampai di titik ini gitu loh. Karena yang approach ke dia itu sekarang Riung Rasa is not Maximilian. Riung Rasa is Vivilia Million. Nice. Jadi yang benar yang dan ini Pitmaster, jadi Pitmaster, gue mau collab sama lu, gue mau collab sama Riung Rasa, dan ini do it. Emang prosesnya dia capek, dia bilang ini pusing ini gini. Gila, nyemok daging. Gila, gue 400 packs. Ini ntar berapa hari? Hari Kamis. Ya hari Kamis dia akan nge-smoke. Karena ada orderan lagi, terus habis itu dia akan continue lagi ntar hari Sabtu buat nge-smoke buat di hari Minggu di La Vela. Ada event di sana kan. So, boys, she's one of tough cookie. Gila men. Gila ya. So, check this out. Riung Rasa, kita belum cobain. Iya, kapan ke Bali bro? Nah ya itu dia. Kan full vaksin. Iya. Tapi next. Kan bisa gosen lah. Jauh basi bro. Lu mau makan somai basi nyampe sini. Bakminya gitu. Lu fermented somai. Iya dong, buat yang vacuum yang mentah-mentah ready to cook dong. Gue kalau gue udah ngeplan actually. Oke. Gue di Bali bakal stay lama. Nice. Terus podcast ngitar. Di warung. Oh iya. Udah pasti dong. Udah boleh. Wira mungkin mau ikut lagi. Kita hancurin lagi. Yang di pojok mungkin itu Mas Arif mau juga ke Bali. Coba janji-janji palsu doang kayaknya tonggeng ya. Lu udah sempet. Lu udah research makanan Bali dalam? Sudah, mulai yang sebelum Majapahit sampai sesudah Majapahit. Maksud gue kita ngomongin ya dari gubernur ini enggak. Dia ngomongnya era bro. Majapahit gitu kan, jauh. Gimana kalau mau research makanan itu kemana? Apakah lu baca dulu di kitab lu itu? Kitab suci gitu kan. Terus habis itu lu baru ke Bali gitu? Iya. Oke. Jadi kayak serombotan, kayak apa tuh serombotan lu? Belum ya, tahu. mirip urap, cuman gak dicampur. Oke. Itu jadi kebanyakan masyarakat Bali Aga gitu, lo cari sebelum traveling Bali Aga, itu masih ada kuliner aslinya yang bukan betutu melulu, lawar melulu. Iya. Tapi sekarang udah langka gak sih? Kayak yang masakan yang benar-benar tradisional gitu, desa-desa gitu, udah langka apa belum sih? Kalau lu
masuk ke desa. Kalau misal, kalau lo cek Instagram itu ada namanya Make It Nice. Jadi waktu itu Chef Wayan dari Potato Head, mereka bikin satu collaboration sama I forgot the name man. Terus itu Desales bukan? Desales itu. Iya. Apa warung Sunset Chef Yudi? Yes, Chef Yudi. Itu di kitchennya dapur itu legitly freaking traditional way how to cook. Iya, man. itu temen gue, one of my good friend, Chef MacGyver itu baru dari sono, katanya life changing. Oh iya, MacGyver terlalu sombong untuk kau riung rasa ya, Mac. Ntar gue samperin ke tempat lu, baper. Lihat tradisionalnya apa enggak? Sebenarnya dari tata letak dapurnya. Iya, you have to go there. Iya. Dan dia juga bikin their own arak. Iya. Mereka suling sendiri itu masih mancing sendiri. Masih sendiri terus mereka bikin ayam guling itu benar yang and then yang kalau nggak salah nih ya, itu dia itu udah jadi kayak salah satu kepala adatnya gitu. Gue lupa namanya. Yang dia udah nggak boleh keluar Bali. Ya, until he die, dia nggak boleh keluar dari Bali karena dia udah jadi penjaga adatnya itu. Jadi dia di desa itu dia tugasnya melestarikan budaya, khususnya karena dia chef ya. Makanan. Chef Yudi. Rajin upload story bro. Jadi when you come to Bali, lu datang ke Bali lu datang gak? Desales tuh. Desales. Keren tuh men. Berarti dapur ya, namanya less is more. Iya, less is more. Instagramnya less is more. Dapurnya di depan. Iya, dapurnya di depan. Kerjanya bikin juruh, bikin apa, arak gitu segala macam. Keren. Coba lu ngobrol, lu datang sana lu ngobrol, dan I think you will gain more. Not more. Extra knowledge atau about the history. Iya, jadi si Mac itu ke Bali, ke Desales itu kan sama temen gue juga, Keisha, Chef Pastry. Keisha di Bali kemarin. Kunjungin juga. Keisha, paham ya. Itu dia, makanya gue ke Bali, gue bilang gue stay lama. Kalau nggak kayak lu. Keisha, Cuma 3 hari gue podcast sama dia doang, yang lain begitu sih. Gitu, Keisha, paham. Ini parah. Jadi yang gue mau ceritain itu tuh dia nemuin katanya ada orang yang numbuhin markisa segede jeruk Bali, namanya markisa raksasa. Terus kayak even kulitnya tuh bisa dimasak gitu di stew sama dia. Jadi markisa kan kan biji-biji tuh banyak kan, tapi kulitnya tuh bisa dimakan empuk. Itu bisa dimasak lagi. Kenapa ini enak banget? Kenapa? Oh ya nggak ada yang tahu, makanya nggak dijual. Tapi ya ini supaya kayak zaman dulu. Keluarganya itu nanam ini ya supaya nggak hilang aja gitu. Kayak kind of like a citrus. Tau gak sih yang Buddha palm, Buddha fingers? Iya Buddha finger. Buddha fingers kan kayak orang itu kan so freaking citrusy yang asem as fuck. Jadi kan itu yang nggak ada jusnya. Kan? Iya, jadi lo kayak misalnya harus yang kalau gua dulu sih gua braise di sugar syrup gitu kan, baru gua. Kayak sama kayak gitu juga kali Re. Yes, kalau di Chinese food ada daerah yang makan jeruk Bali sama kulit-kulitnya. Karena zaman dulu, ini karena gue lagi dalemin Chinese food gitu. Karena zaman dulu kan miskinnya setengah mati itu daerah gitu kan. Jadi kulitnya jeruk Bali pun hantem. Dia model-model kayak sukade. Apa tuh? Itu kalau kita beli roti yang di pinggir jalan atau yang sering tukang roti lewat itu yang warnanya merah, hijau. Yang ada suara tonenot. Bukan. Bukan. Itu tukang apa nih? Es krim. Ringtone ya. Ringtone orang. Itu es krim anjing. Itu ringtone sari roti. Bukan nih. Iya. Bukan roti. Itu es krim anjing. Roti klasik itu. Pernah lihat gak tuh? Sembarangan. Roti klasik yang bukan klasik yang di Mangga Besar. Oke. Tai lah. Roti klasik itu yang kulit jeruk, pakai simple syrup, terus dikeringin gitu. Roti sukade, Nggak ada tahu, hijau, merah,
Sering makan pasti. Roti Sukada. Yang kayak ada dried fruitnya atasnya gitu. Oh, oke. Kadang campur sama kismin. Itu Iya, namanya roti Sukada. Oh, itu roti Sukada. Oh. Oke. Gue pikir tuh kayak roti, kalau jalur roti roti gambang. Gue demen banget tuh kalau roti gambang. Gambang, roti brown bread. Iya, brown bread zaman dulu. Oke, guys, kita sudah panjang banget aja. Nggak tahu ngomongin apa. Fuck man. Semoga ada episode selanjutnya kita kalau nggak di cancel nih podcast begitu di-upload. Ini agak brutal sih ini episode nih anjir. Tapi thank you banget lu udah datang. Gue udah tahu kita gabungin berdua bakal seru. Ternyata benar. Oke, kita closing, kita lihat situ dulu seperti biasa guys. Jangan lupa ya guys follow nih Instagramnya Wira Hardiansyah 2.0 buat yang mau research atau yang mau tahu makanan-makanan Indonesia. Bukan hanya makanannya tapi budayanya, Presidennya. ke politik, presidennya. Langsung DM dia, jangan nanya gue. Bro anjing karena Juga bisa DM IG lo apa bro? Maximilian 14 atau di Riung Rasa. Yes, bisa nanya-nanya. Kalau yang jadi chef-chef muda nih. Iya chef-chef muda. Oh ya, gue muda banget, gue baru 25 tahun. Sisanya. Anjing, lu nyumpahin gue lu anjing. 97. Oke guys, thank you very much for listening to our podcast today. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Oh gak ada ya? Nggak ada. Oh, belum. Pesan Sego Besek, brand-brand lu keluarin semuanya Wira. Nah. Apa Sego Besek apaan lu coy? Sego Besek Sego Besek. Sego Besek ada di Bintaro, ada di sektor 5, ada di sektor 1. Sebenarnya Bintaro juga. Yes, langsung pesan aja. Homemade Indonesian food. Homemade Indonesian food dan Riung Rasa di Bali. Iya. Datengin. Dia yang jualan Riung Rasa. Kan bantu. Coy. Riung Rasa ada di mana? Di Puri Gading Jimbaran. Whenever you want to have a comfort food, come to Riung Rasa di Garden 77. Subtitlenya nanti kalau yang gak paham. Thank you banget ya kalian berdua. Oke guys, stay safe, stay healthy. Bye-bye. Bye-bye. Bye. We'll see you next time.